Serangkaian serangan udara yang dilancarkan Israel terhadap fasilitas militer dan pemerintahan di Suriah telah meningkatkan kekhawatiran di kalangan pejabat tinggi Amerika Serikat, khususnya di lingkungan pemerintahan Presiden Donald Trump. Menurut laporan Axios dan dikutip Anadolu Agency Senin 21 Juli, muncul skeptisisme yang kian besar terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dinilai telah mengambil langkah-langkah agresif yang terlalu mengacaukan stabilitas kawasan. Beberapa pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa serangan Israel terhadap kompleks kepresidenan Suriah, Markas Besar Staf Umum dan Kementerian Pertahanan telah mengejutkan Washington dan dinilai sebagai tindakan yang tidak dapat diprediksi. Merespon hal itu, seorang pejabat senior Amerika Serikat menggambarkan ketidakpastian yang ditimbulkan Netanyahu di kawasan Timur Tengah. Kritik internal pun mencuat. Salah satu pejabat menyebut Netanyahu bertindak seperti orang gila. Dia membombardir segalanya sepanjang waktu. Sementara itu, pejabat lain memperingatkan bahwa pendekatan agresif Israel dapat merusak strategi diplomatik Trump di Suriah dan mengikis simpati politik yang selama ini diberikan kepada Netanyahu. Lebih lanjut, seorang pejabat senior mengungkapkan bahwa pengeboman terhadap sebuah gereja di Gaza oleh Israel pada pekan lalu turut memperburuk hubungan, hingga memicu Presiden Trump menelpon langsung Netanyahu untuk meminta penjelasan. Menurut laporan tersebut, para pejabat Amerika Serikat menggambarkan Netanyahu sebagai sosok yang semakin sulit diajak bekerja sama, bahkan ada yang menyebutnya seperti anak kecil yang tidak mau menurut. Meski belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel maupun Amerika Serikat terhadap laporan ini, sinyal ketegangan dalam hubungan antara kedua negara sekutu itu kian terlihat jelas. Ketegangan ini terjadi dalam konteks konflik bersenjata yang pecah di wilayah Sweida, Suriah Selatan pada 13 Juli lalu antara kelompok suku Arab Baduy dan kelompok bersenjata Druze. Kekerasan tersebut kemudian meningkat dan disusul oleh serangan udara Israel terhadap sejumlah posisi militer dan infrastruktur strategis di Damaskus. Israel mengklaim bahwa serangan tersebut bertujuan untuk melindungi komunitas Druze sebagai alasan intervensi. Namun mayoritas pemimpin komunitas Druze di Suriah secara terbuka menolak campur tangan asing dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kedaulatan negara Suriah. Dalam upaya meredam situasi, utusan khusus Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barak, mengumumkan bahwa seluruh pihak yang terlibat di Suriah telah sepakat untuk menghentikan kekerasan mulai pukul 7 waktu Damaskus pada hari Minggu lalu. Hubungan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu yang selama bertahun-tahun tampak seolah tak tergoyahkan, kini mulai menunjukkan retak-retak yang sulit disangkal. Situasi terbaru di Timur Tengah telah membawa keduanya pada jalan yang kian berseberangan. Serangan agresif Israel ke Suriah dan Gaza membuat Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump yang dulu sangat pro-Israel mulai gerah bahkan frustasi. Yang tadinya sekutu ideologis kini berubah menjadi mitra yang penuh curiga. Trump dengan gaya belak-belakannya tidak lagi ragu mengkritik Netanyahu secara terbuka. Tak dapat dipungkiri, Trump adalah salah satu presiden paling pro-Israel dalam sejarah Amerika Serikat. Di masa kepresidenannya yang pertama, Trump memberi Netanyahu hadiah-hadiah politik besar, seperti pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem, pengakuan atas dataran tinggi Golan, dan dorongan terhadap Abraham Accords yang mempererat hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Sebaliknya, Netanyahu adalah salah satu pemimpin dunia yang paling lantang memuji Trump, bahkan menyebutnya teman besar Israel. Namun politik bukan hanya soal masa lalu, ia soal hari ini dan lebih-lebih tentang siapa yang paling bisa menjaga kendali saat api mulai menyebar. Sejak awal 2025 hubungan itu mulai berubah. Serangan Israel ke berbagai titik di Suriah, di luar skema dan konsultasi dengan Washington, membuat Gedung Putih mengecam keras. Lebih dari sekedar komunikasi diplomatik, reaksi Trump sangat personal. Bagi seseorang yang selama ini dikenal membela Israel dengan total, ini bukan sekadar teguran, tapi ini adalah peringatan. Amerika Serikat menganggap Israel telah bertindak di luar batas koordinasi saat Trump tengah berupaya meredam ketegangan di Timur Tengah, membangun ulang pengaruh Amerika Serikat di Suriah,
dan mendekati kawasan terus serta pemerintahan Asyad, Israel justru meluncurkan serangan udara besar-besaran. Tak hanya menghantam fasilitas militer Suriah, Israel juga secara tragis menyerang sebuah gereja di Gaza yang menewaskan warga sipil. Menurut sumber internal Gedung Putih, Netanyahu bahkan dijuluki madman oleh para penasihat Trump. Ini bukan sekadar kritik biasa. Ini tuduhan bahwa Netanyahu bukan hanya mengabaikan Amerika, tapi bisa menjadi ancaman langsung terhadap misi diplomatik Washington sendiri. Dari sudut pandang Amerika Serikat, langkah Israel justru memperlemah posisi mereka dalam negosiasi damai, merusak aliansi strategis dan bisa memantik reaksi ekstrim dari musuh bersama yaitu Iran dan Hizbullah. Benyamin Netanyahu dalam banyak hal adalah politis yang licin, taktis dan sulit ditebak. Ia sangat memahami medan politik domestik Israel dan lebih dari itu, ia juga tahu cara bermain dalam percaturan global. Namun dalam kasus terbaru ini, banyak analis beranggapan bahwa Netanyahu telah mempertaruhkan hubungan jangka panjang dengan Amerika Serikat demi keuntungan jangka pendek di dalam negeri. Dengan tingkat kepercayaan yang fluktuatif, tekanan dari sayap kanan dan kelompok keagamaan ekstrem, Netanyahu tampak lebih sibuk mengamankan posisinya di dalam negeri daripada mempertimbangkan stabilitas kawasan. Serangan terhadap Suriah menurut beberapa pengamat adalah bentuk kalkulasi politik untuk menunjukkan bahwa Israel tetap kuat, tetap waspada dan tetap agresif dalam mempertahankan klaim militernya. Namun bagi Washington, sikap ini dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian atau bahkan pembangkangan. Banyak pihak di dalam pemerintahan Trump kini merasa bahwa Netanyahu bukan lagi mitra strategis, melainkan beban tak terduga. Sejak awal hubungan Amerika Serikat dan Israel dibangun bukan hanya atas dasar kesamaan nilai, tapi juga karena kalkulasi strategis. Selama bertahun-tahun dukungan Amerika Serikat terhadap Israel nyaris tidak bersyarat, tapi masa itu mungkin sedang menuju akhirnya. Ketika bahkan Trump, seseorang yang dengan bangga menyebut dirinya presiden paling pro-Israel dalam sejarah, kehilangan kesabaran terhadap Netanyahu, maka jelas ada yang berubah secara mendasar. Apakah ini berarti Amerika Serikat akan menarik dukungan dari Israel? Tentu tidak sesederhana itu. Tapi jelas Washington mulai mengatur ulang pendekatannya. Kita kini melihat Gedung Putih mulai memperkuat kembali diplomasi di kawasan Arab, membuka kanal baru dengan Suriah, bahkan memperlemah retorika keras terhadap Iran. Singkatnya, Amerika Serikat ingin kembali memegang kendali atas panggung Timur Tengah dan Netanyahu sekaligus. Dalam drama geopolitik ini ada pula unsur pribadi yang tak kalah penting. Trump dan Netanyahu adalah dua tokoh dengan ego besar, ambisi kuat, dan kebiasaan menabrak norma diplomasi. Selama keduanya sejalan, itu menciptakan sinergi. Tapi ketika jalan mereka mulai bercabang, gesekan tak terhindarkan. Netanyahu tidak senang diatur, sementara Trump merasa direndahkan ketika sekutunya bertindak tanpa berkonsultasi. Ego bertemu ego dan dunia melihat konsekuensinya. Lebih dari itu, keduanya kini berada pada fase politik yang berbeda. Trump sedang membangun kembali fondasi pengaruh global Amerika Serikat, termasuk menjauhkan diri dari konflik langsung. Netanyahu sebaliknya, terlihat kian menyerang tapi defensif, mungkin sebagai respon atas tekanan dalam negeri yang makin meningkat. Jika Netanyahu tidak meredam ambisinya dan jika Trump benar-benar bergerak menjauh, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kita bisa menyaksikan retaknya aliansi paling kokoh di Timur Tengah. Dan bila itu terjadi, bukan hanya Netanyahu yang akan membayar harga politiknya, tapi juga stabilitas kawasan secara keseluruhan.